Halo, nama saya Gimo Stambul, saya sutradara dari Abadi Nanjaya. Challenge-nya ya kita harus memikirkan apa yang bisa membedakan kita untuk international audience to see Indonesian zombie gitu. Karakter main karakter ini harus ada di, kalau di konsep Abadi Nanjaya, flaw-nya di mana dia? Layered flaw-nya di mana gitu. A lot of mistake of decision will be made. Kalau lo nonton di awal film gitu ya, itu satu hal crucial yang seharusnya tidak terjadi. Itu mereka nyangkanya nih orang kesurupan dan segala macam. Tambayong itu anak cewek Jakarta Selatan yang spoiled, pasti keputusannya nggak sesmart itu gitu. Berapa banyak darah yang dipakai dan is that even consumable? The mother has to be a hero. Karena dalam satu situasi yang genting kayak gini, belum tentu orang mempunyai feel yang selalu heroik. Where do you think the movie industry is going? Coba gini deh, kalau lo mau jadi main character dalam hidup lo, you have to drive yourself to be the best one. Berguna aja buat orang lain di dunia ini. I think that's very important sih. Is it because the husband and the wife they have and then spoiler alert? Oke, take 1 culture interview. Culture? Kenapa zombie ya? Karena juga I think it's something yang universally atau globally orang mengetahui gitu ya. Dan ini kayaknya di Southeast Asian negara lain juga, Thailand, Philippines juga mereka bikin subgenre tersebut. Disitulah gue ngerasa bahwa oh kayaknya Indonesia harus bisa nih yang Netflix original and zombie genre gitu, dan bisa ngasih lihat ke dunia bahwa Indonesia nih kalau misalnya ada subgenre zombie kayak begini gitu. Challenge-nya ya kita harus memikirkan apa yang bisa membedakan kita untuk international audience to see Indonesian zombie gitu. Karena kita harus memikirkan apa identitas kita gitu. Identitas film ini tuh apa sih? Apa yang membedakan film kita dengan film Philippines, dengan film Thailand. Di sinilah saya mengambil kesempatan untuk I think it's time for us, to give a little bit of our culture gitu ya. Kayak dangdut, terus ada kawinan, karakter zombinya pada pakai batik, ada yang jadi hansip, ada yang jadi pakai hijab dan segala macam. Nah, itu tuh menurut saya satu keunikan tersendiri lah, dan penyebabnya juga adalah si jamu tersebut gitu. Banyak ya inspiration gue dari awal. Klasik Dawn of the Dead, Train to Busan, study of the character menurut gue bagus banget. The series Walking Dead definitely. Ada Kingdom, film zombie Jepang judulnya I Am Hero dari manga. Itu keren banget. Alive judulnya #Alive is also good. Kind of contain production tapi skalanya tepat banget. Itu tuh juga menjadi something yang menurut gue okay, I think we have to think sebagai filmmaker gimana bisa kita achieve ini gitu loh. Challenge-nya adalah gimana untuk kita sebagai filmmaker itu tetap membawa main character itu engaging with the audience gitu. Itu sulit banget, dan selalu harus ada sesuatu kejadian yang terjadi, harus ada actionnya terhadap si main character tersebut, harus ada sesuatu yang yang bisa membawa kita tuh untuk kita nggak rubah channelnya nih, nggak rubah film berikutnya gitu loh. Dan itu adalah very big challenge. We design Mikha Tambayong as a gullible and a very Jakarta Selatan person gitu. Jadi ya dia nggak se-strong itu gitu. Makanya kalian kalau nonton tuh kayak kenapa sih decisionnya nggak on point, nggak seperti film-film zombie lainnya gitu ya. Karena memang secara realita kalau misalnya ada hal seperti itu, di mana kalian nggak mengetahui konsep zombie gitu ya. Di dunianya Abadi Nanjaya tuh kita nggak pernah menceritakan bahwa orang-orang itu mengetahui zombie itu apa. They don't say a word of a zombie gitu. Mereka nyangkanya nih orang kesurupan dan segala macam gitu. Nah itu kan decisionnya mempunyai personality yang rooted sama dia gitu loh. Kalau sekarang karena Mikha Tambayong itu anak cewek Jakarta Selatan yang spoiled dan segala macam, pasti keputusannya nggak sesmart itu gitu. Menurut saya ya, karena dalam satu situasi yang genting kayak gini belum tentu orang mempunyai feel yang selalu heroik gitu. Kayak si Eva Celia gitu ya. Paling mempunyai satu certain defense mechanism yang nggak sejago tiba-tiba as a superhero gitu. Gue nggak pengen juga mempotret seperti itu gitu. Jadi memang main karakter ini harus ada di, kalau di konsep Abadi Nanjaya, flaw-nya di mana dia, layered flaw-nya di mana gitu. Oh ini dia flaw-nya di sini, dia ada kesalahannya, yang ketidakmampuannya dia tuh di sini. Agak lain in terms of genre zombie yang common di luar ya, di mana main karakter hero-nya selalu jago dan membuat keputusan yang tepat. Justru gue enggak gitu, justru gue kayak more human aja gitu.
Yang penting tuh cari solusinya, Mas. Ngomongin tentang realitas, emang sih Hmm. pas aku dengar-dengar cara mereka dialog pasti ngomongnya itu kenapa, mama Iya, kenapa, iya. kayak nggak ada, oh itu zombie, Nggak nggak ada. drama itu, pasti ngomongnya Nothing, kenapa. yeah. That is the world that we want to set up gitu, di mana Abadinan Jaya tuh they don't know about zombie, they don't exist in their world gitu loh. Pada saat kita prep itu gue menjelaskan ke mereka, mengingatkan bahwa ini tuh adalah sesuatu hal yang besar loh terjadi dalam hidupnya. A lot of mistake of decision will be made. Beruntung banget gue dapet Mika Tambayong dan juga Eva Celia yang bisa kita semua lah ya, semua. Karena mereka they are so detailed. And I try to explain to Mika gitu. Mik, dia nih orangnya kayak gini. Ini orangnya dari sini, dia kebiasaannya ini. She's not that smart to figure it out what's going to do dan segala macam. Jadi hal tersebut itu akan diobserve sama the actor. Nanti dia akan apply sendiri gitu. Oh, berarti gue akan kayak gini ya. Keputusan gue saking paniknya, ya gue klakson aja gitu. Itu kan suatu hal yang anjrit, lu ngapain sih begitu gitu kan. Cuman menurut kita ya seseorang kalau dalam satu kepanikan bisa aja dia melakukan hal tersebut, and it's a funny scene anyway gitu. Jadi it's cool gitu. Dan sama siapa Eva gitu ya, dia juga menanyakan gitu, Kim gua kan harusnya kayak gini-gini, ya itu kalau lo gitu. Tapi kalau si Karina gua harus kasih tahu gitu kayak oke, ini karakternya seperti ini nih, dia nggak akan belok kanan nih, dia pasti belok kiri. Kalau Doni Damara mungkin dia senior actor yang gue dari dulu pengen kerja sama dia, sama beliau gitu ya. Beruntung banget waktunya bisa dan dia mau. Challengesnya lumayan sih sama Om Doni. Jadi dia memang mengetahui banyak hal, pengalamannya sangat banyak. Cuman orangnya super asik, bisa diajak kerja sama, banyak bertanya juga. Sehingga gue bisa lebih go deep. Kayaknya gue yang beruntung gitu bisa mendapatkan Om Doni Damara di sini dalam film ini. Dan gue bakal, gue merasa beruntung banget dan dia bisa nge-push lagi gitu sama aktor-aktor yang lain gitu ya. Jadi ya challenge-nya seneng aja gitu. Banyak ketawanya lah kalau sama Om Doni. Berapa banyak darah yang dipakai dan is that even consumable? Like, Iya dong, consumable of course, karena it's a filmmaking kan. Jadi lo bisa minum, tapi manis banget aja what rasanya. is it? Tomato juice? No, it's lo bisa cari di internet deh how to make a fake blood tuh seperti apa. Ada corn syrup, ada macam-macam dan segala macam. It's all edible. Banyak semut Gitu. dong ya. Iya, maksudnya harus hati-hati aja, harus langsung disemprot air gitu ya. How many? Gue juga bingung kali ya berapa banyak ya, tapi yang jelas banyak banget gitu. We use a lot of itu several gallon of aqua gitu. It's a lot. Good to know. It's a lot, Know the guys. next time. Sebenarnya itu proses ya. It's a process of between us filmmakers gitu ya, termasuk Netflix gitu. Kita at the end of the day mempunyai satu visi untuk yang terbaik terhadap film ini gitu. Dan gua selalu akan menerima dan akan mengembrace hal tersebut gitu loh. Jadi kayak misalnya karena ini sifatnya kolaboratif kan. There's so many heads and so many people that involved in this film gitu. Itu termasuk sampai titik akhir. Masalah mana cuts yang gue lebih suka, obviously pasti gue ada nih, gue pengennya ada ini dikit, ada itu gitu. Cuman looking at the circumstances, I think we pull it off. Yang versi sekarang itu adalah versi yang terbaik kalau menurut gue gitu. Dan menurut gue banyak input dan banyak kritikan itu biasa aja gitu loh. Maksudnya ya biarin aja mereka mengkritik, dan kalau nggak suka juga nggak apa-apa. But as long as they actually watch it and give comments, I think that's interaction menurut gue udah valuable juga buat gue gitu loh. Kenapa ya? I think we decide that because of karakternya Karina itu kan dia wanting to have a child sebenarnya kan. Cuman knowing that the husband is pretty ambitious and don't think about that gitu ya, don't think about menjadi family dan segala macam. I think it's interesting kalau misalnya tiba-tiba hal itu terwujud seketika. That's gonna be interesting towards the other journey, probably second journey or whatever. And the mother has to be a hero to sacrifice themselves gitu, karena every mother is a hero. Dia jadi seorang ibu yang tidak egois gitu. Dia kan nggak egois. Dia kalau misalnya dia egois, udahlah pokoknya gue ikut, pokoknya gue mau nemenin sampai gue mati gitu. Tapi enggak, dia pilih untuk mengorbankan hal tersebut untuk bersama anaknya. Karena kalau misalnya dia survive, karena ikut si Karina dan karakternya si Eva Celia, si Karina nggak jadi full circle. Dia kan pengennya I wanna have kids dari awal dia. Ya udah nih, siapa tahu kita bisa pulang bertiga gitu. Terus si Pasadiminnya the husband is like, oh okay gitu, karena maybe traumatized kali dia punya anak tuh Pasadimin. Emang anaknya juga. Anak-anaknya juga
Ya gue gak tahu siapa yang salah ya, but ya pokoknya gitulah. Sebenarnya gini, ada satu hal yang kalau lo nonton di awal film gitu ya, itu satu hal crucial yang seharusnya tidak terjadi, dan itu selalu disregard sama orang gitu. Dan gue berharap gitu ya, orang tidak menyempelekan satu langkah yang mereka semestinya lakukan, ternyata impactnya besar sekali gitu terhadap dunia gitu ya. Dan hal tersebut tuh bisa dibilang jangan ceroboh gitu ya, jangan mementingkan hal yang pribadi sehingga lo akhirnya terjerumus dan mencelakakan orang lain gitu. Sebenarnya awalnya dari situ sih. Oh, berarti scene yang dia mau nyoba jamunya Iya. apa pas pengen ngasih ke Jakarta? Pas atau- pas pengen ngasih gitu. Kan di situ ada dialog kan. Oh. Nah, dia bilang, udahlah itu ntar aja, gampang gitu. Coba dia nggak gitu dulu. Ntar dulu kita harus tes dulu nih dan segala macam. Mungkin hal itu bisa tidak terjadi gitu Well, sih. too late, right? Too late. And also banyak sih kayak kayak menyatakan cinta kayak si karakternya si Rahman sama Ningsih kan. Akhirnya dia mau coba ngomong tapi dia gak ngomong-ngomong gitu kan. Akhirnya beneran dia udah mau mati baru dia bisa menyatakan. Jadi ya if you actually want to say something, you gotta say it man. Jangan ditunda-tunda. If there is number 2, where do you want to start to actually tell the story-nya dari mana? Can Let's I just guess? do it. Yeah. Is it because the husband and the wife they had sex and then spoiler alert? Part 2? Am I right? Gua belum tahu ya, maybe gitu. Just hint. Wait, okay, yes. No. Great idea guys, great Oh. idea. Kapan? Pertanyaannya. Kalau misalnya dia pregnant, so what? She have to carry a child or the childnya udah besar. Misalnya dia pregnant. Kalau dia pregnant, kalau enggak, ya udah, we can start dia di titik itu aja gitu. That could be interesting juga. The toughest one is a sequel in a film project gitu ya, karena it could determine the next sukses or not. Kayak Joko bikin Pengabdi Setan 2 gitu, begitu sukses banget gitu. Menurut gue itu very great achievement gitu loh. Karena gak gampang untuk kita memikirkan gitu. Karena langkah-langkah karakternya ini mau kemana nih? What do you wanna tell about next time? Gitu. Itu yang penting sih kalau menurut gue. Yeah. Knowing this month culture is talking about main character. How do you figure out who the main character in this movie dan kenapa dia main karakternya? Sebenarnya it's all depends on the story ya, the life of this film gitu ya. Storynya nih siapa yang dari perspektif siapa dan gimana journey the main character tersebut gitu. Ini yang harus kita perhatikan kalau untuk sebuah main character yang baik gitu ya. Kita bisa stick sama dia, wanting to know how it's gonna end gitu. Nah itu menurut saya it's a good main character story gitu yang bisa membawa kita larut lah dalam ceritanya gitu. Dan untuk di film Abadi Nan Jaya, the main characternya itu sebenarnya dari perspektif ada dua nih, ada dari Mikha Tambayong dan juga dari Eva gitu. Nah, dalam arti sebenarnya sih semua lebih ensemble cast. Jadi agak banyak ceritanya, nggak cuman satu doang nih, kita nggak ngikutin satu journey main karakter ini gitu, tapi kita ngikutin beberapa yang di lead sama main karakternya. Jadi kalau udah nonton Abadi Nan Jaya, ada Mikha Tambayong bersama dengan Martino Lio yang mempunyai cerita jalan sendiri, dan satu lagi ada Eva Celia sama Claresta, dia membawa jalan cerita tersendiri gitu. Nah, dua-duanya sebenarnya bisa dibilang sebagai main character gitu loh. Jadi sulitnya adalah membingungkan buat mereka gitu, dan they don't know how to act. They don't know about ini gue harus tembak kepalanya terus mati gitu. That's the normal zombie, normal zombie world gitu ya. Tapi di sini enggak, this is not normal. Coba gini deh, kalau lo mau jadi main character dalam hidup lo, itu udah otomatis sebenarnya. Cuman lo coba jadi supporting dulu deh, supporting cast gitu. Kenapa? Karena lo bisa belajar, misalnya temen lo nih main character gitu ya, lo jadi supportingnya, lo bisa jadi a good supporting character apa enggak? Banyak banget film yang di drive sama a good supporting character. Jadi supporting character ini saking menariknya gitu, main characternya udah menjadi kayak gue kayaknya lebih pengen nonton dia lebih lanjut deh. Nah coba untuk menjadi itu dulu, then you will be a main character. Karena apa? Karena ya you have to go through that stage dulu sih. You have to drive yourself to be the best one and to be berguna aja buat orang lain di dunia ini gitu, di planet ini gitu ya. I think that's very important sih.
Is there any certain personality when you look at like misalnya aktor atau nggak kayak orang itu, wah dia orang main karakter banget gitu. Sulit ya karena it's sometimes you were born with it. Ada aktor gitu yang charming and ada aktor yang less charming tapi pas dia act a certain character yang kita mau gitu ternyata dia bisa naik, bisa elevate that. I think it's sort of you born with it gitu or you kind of train banget gitu dari awal gitu ya. Lu sebagai main karakter lu harus kayak gini, enggak juga gitu. Some of the main character enggak selalu jadi hero kok, enggak selalu menyelamatkan. Sometimes yang menyelamatkan the whole thing itu ya the supporting character. Kayak Badinah Jaya ya. Nah itu contohnya. Yang selamat siapa ini? A spoiler, I have Janur Ireng itu udah selesai, almost gonna be tayang. It's from the Simple Man universe, and also this namanya Ivana 2. Waktu itu ada yang pertama udah tayang di tahun 2022, and I'm working on the second one, which is a sequel. Pertama kali gue bikin sequel, and it's a tough one, but seru banget gitu. Kartun dong berarti. Hah, kartun? Enggak, ini gambarnya aja. Bukan kartun. Keren banget kalau kartun. Oh ya bener juga tuh ya. Nanti kita bikin anime. Janur Ireng which is coming on December 24th. And then Ivana masih tahun depan, 2026. Where do you think the movie industry is going? I think we are in the right path, yet have to be more consistent. I think, hopefully one of the biggest in Southeast Asia, the biggest film industry di Southeast Asia. At least itu sih kalau menurut gua. Hopefully semua lini mendukung itu, baik itu dari government, ekosistem dari perfilman kita, bioskop dan juga PH-PH-nya ini.